Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Qur'an menggunakan kitab Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai ya. Belum ya. Sampai ayat berapa? 11 ya. Jadi ayat 12 belum? Kemarin kan cerita Nabi Yusuf tuh. Oh iya, jadi panjang gitu ya. Ya berarti, ya coba saya bacakan dari ayat 10 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, dari ayat 11 saja ya. Rasulai yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Jadi pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan siksa. Atau pada ayat ke-8 Allah menyebutkan berapa banyak penduduk suatu kampung, suatu negeri yang durhaka kepada Allah, mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah pun hisab, membuat perhitungan kepada mereka dengan perhitungan yang ketat. Dan Allah menyiksa mereka dengan siksa yang mengerikan. Siksa apa? Siksa apa yang mengerikan? Neraka ya. Lalu Allah katakan mereka sudah merasakan akibat buruk perbuatan mereka. Dan akibat perbuatan buruk mereka adalah kerugian. Lalu Allah katakan Allah telah menyediakan untuk mereka, bagi mereka siksa yang berat. Fattakullah ya ulil albab. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Yaitu alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian peringatan. Apa itu peringatan di sini? Quran ya. Rasul bukan cuma Quran saja, Rasulayatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Dia juga sudah mengutus seorang rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang menjelaskan. Untuk apa? Liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Rasul tersebut menjelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah yang menjelaskan agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan menuju cahaya. Kegelapan di sini maksudnya apa? Kekafiran. Ya, al-kufril ladzi kanu alaih. Kekafiran yang dulu mereka ada di situ. Keadaan kafir yang dulu mereka alami. Lalu menuju cahaya. Cahaya di sini apa maksudnya? Iman ya, Islam. Al-imanul ladzi qama bihim ba'dal kufr, yaitu iman yang ada pada mereka setelah kekafiran. Jadi, yang namanya kekafiran itu kegelapan demi kegelapan. Sedangkan cahaya itu adalah iman ya. Orang kafir itu gelap, berada dalam kegelapan. Sedangkan orang beriman berada dalam cahaya ya. Makin kuat imannya, cahayanya makin terang. Tapi makin lemah imannya, cahayanya makin redup. Ya, ini bapak-bapak bisa rasakan lah. Kalau kita lagi imannya lagi meningkat, rasanya itu apa? Ibadah itu jadi mudah. Iya, mudah. Dan rasanya kita ada sejuk gitu, terang rasanya hati. Tapi kalau udah maksiat, rasanya gimana ya? Kita sendiri resah, seakan-akan berada di kegelapan. Nah, ini bisa kita rasakan ya. Kalau memang hati kita sekali lagi masih ada iman. Tapi kalau hati kita sudah naudzubillah min dzalik, sudah Allah balikkan, tertutup, Allah tutup hati kita, maka ketika kita berbuat dosa, kita tidak merasa salah. Ini kalau orang hatinya sudah Allah. Iya, naudzubillah. Ya, lalu Allah katakan wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannat. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh,
mengamalkan kebaikan, yudkhilhu jannat, niscaya dia akan memasukkannya ke surga. Tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya, di bawah apa? Ya. Di bawah istana-istana penduduk surga, bukan di bawah tanahnya ya. Karena kalau mengalir di bawah tanah bagaimana? Tidak bisa dinikmati ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau orang sudah masuk surga, maka dia akan kekal, tidak akan dikeluarkan. Beda halnya kalau yang masuk neraka. Kalau yang masuk nerakanya seorang muslim, muwahhid, maka kalaupun dosanya sangat banyak, tapi karena masih ada iman dalam hatinya, suatu saat dia akan dikeluarkan. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda halnya dengan keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan pelaku dosa besar itu kafir, ya, di neraka kekal selama-lamanya. Ya, ini keyakinan batil yang sudah terbantahkan oleh puluhan ayat atau ratusan hadis. Ya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan Allah sudah memberikan pemberian yang baik kepadanya. Apa pemberian yang baik di sini? Sungguh Allah sudah memberikan pemberian yang baik kepadanya. Pemberian baik ini apa maksudnya? Surga, rizqul jannah, yaitu rezeki surga, allati la yanqati' na'imuha, yang rezeki berupa surga yang tidak berhenti dan terputus kenikmatannya. Artinya selama kalau kita sudah masuk surga, kenikmatannya terus akan kita rasakan, tidak berhenti. Nah, ini sampai sini. Ya, lalu sekarang kita masuk ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahun. Demikian pula bumi. Artinya bumi juga diciptakan 7 lapis ya. Yatanazzalul amru bainahun, dan perintah Allah berlaku di antara keduanya. Maksudnya apa? Ini sebenarnya udah kita bahas. Sudah ya. Ya, kata di sini kata Imam Al-Mahalli, bainas samawati wal ard yanzilu bi Jibrilu minas sama'is sabi'ati ilal ardi sabi'ati. Maksud perintahnya berlaku padanya, maksudnya di sini wahyu. Wahyu Allah berlaku padanya, pada langit dan bumi. Maksudnya apa? Maksudnya Jibril sini membawa wahyu dari langit ke-7 sampai bumi lapisan ke-7. Ini yang saya masih bingung, bumi lapisan ke-7 maksudnya kepada siapa ya? Mungkin ada jin-jin dalam tanah, Ustaz. Hah? Mungkin ada jin-jin yang ada dalam tanah. Atau Ustaz, ini lapisan ke-7, 6, terus bawahnya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya kurang lebih begitulah. Dari bawah semuanya. Dari bawah. Ya ini. Tapi yang jelas ini ya, apa, Jibril bawa wahyunya dari atas ya ke bawah ya, bukan ke Mana-mana. bukan kemana-mana. Bukan di luar alam, bukan di luar alam atau dalam alam, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri kanan. Bingung kayak gitu. Kalau langit kan paling atas lapisan 7, Ya. 7, 6 terus Ya, ya. sama bumi 7. Iya. Ya ya Allah alam ya. Ya karena kalau Rasul tidak ada di lapisan bumi paling bawah kan? Iya. Ya Allah alam. Ya, itu artinya kesimpulannya gini Bapak. Artinya Jibril itu memberikan wahyu itu membawa wahyu dari langit ke bumi. Cuman bumi ini apakah maksudnya bumi bagian paling bawah atau maksudnya bumi bagian paling atas? Ya, ini yang belum saya dapatkan ya. Karena ada kata bitlahun Ustaz. Iya. Sama samawat, Iya. 7 lapis. Dan sepertinya. Bitlahun. Ya, sepertinya. Jadi itu 7 lapisnya tuh. Mungkin kita di lapisan yang ke-7. Oh iya. Wallahu alam. Saya nggak tahu itu. Ada yang ini tahu. Saya tahu ada yang punya ilmu dalam hal ini. Ya kurang lebih begitulah. Artinya Jibril membawa wahyu dari langit ke bumi, itu sajalah. Ya. Lita'lamu. Untuk apa Allah menerangkan seperti itu? Lita'lamu, agar kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. A'lamakum bidzalikal khalq wa tanzil. Allah memberitahukan kepada kalian
terkait penciptaan dan Kesuci. penurunan wahyu itu agar kalian tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Artinya ilmu Allah ada di Mana-mana. mana-mana, Yang benar. bukan Allahnya yang ada di Allahnya, bukan zatnya. Kalau zat Allah ada di ars. atas, di atas arsy, di atas langit ke-7. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernah ditanya, apakah Allah ada di atas arsy, sedangkan pengetahuannya ada di mana-mana, ilmunya ada di mana-mana? Kata Imam Ahmad, ya, Allah ada di atas arsy, tapi pengetahuannya ada di mana-mana. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu dimanapun makhluknya berada, mau di lapisan bumi paling atas kah, paling bawah kah, atau di langit, atau dimanapun, Allah tahu. Ya, ini makna ayat surat Al-Talaq ayat ke-12. Ya, jelas Bapak-Bapak? Ya, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, peringatan bagi orang yang mendurhakai, atau peringatan bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini bisa kita ambil dari ayat ke-8. Peringatan bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah sebutkan pada ayat 8, berapa banyak penduduk suatu negeri durhaka kepada perintah Tuhan mereka dan juga kepada Rasulnya, maka Allah pun buat perhitungan yang ketat pada mereka dan menyiksa mereka. Artinya ini ancaman bagi orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Durhaka kepada Allah maksudnya siapa? Tidak menjalankan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Durhaka kepada Rasul, ya, tidak menjalankan perintah Allah, melanggar larangan Allah, tidak menjalankan perintah Nabi dan melanggar larangan dari Nabi. Yang jelas bahwa Pak, perintah dari Nabi adalah perintah dari Allah. Jadi Nabi nggak mungkin memberikan perintah tanpa izin dari Allah, tanpa wahyu dari Allah, nggak mungkin. Makanya Allah katakan, "Mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang menaati Rasul, maka dia sudah menaati Allah. Maka nggak boleh dibeda-bedakan. Makanya dari sini sebagian ulama menyatakan sesatnya, bahkan menyatakan kafirnya orang-orang ingkarus sunnah. Mungkin pernah dengar ingkarus sunnah. Kelompok yang cuma mau menerima Al-Quran, gak mau menerima hadis Nabi. Quraniyun kadang sebutnya. Nah, orang seperti ini sebagian ulama menyatakan kafir. Karena apa? Bagaimana dia beda-bedakan antara Al-Quran dan hadis? Sedangkan hadis ini fungsinya diantara juga untuk menjelaskan Al-Quran, Bapak. Karena kalau kita berpatok dengan Al-Quran nih, tanpa penjelasan dari hadis Nabi, kita akan bingung. Seenaknya. Iya. Gimana sholat? Nah, itulah cara sholat gimana. Allah cuma menyatakan wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Kita disuruh sholat, gimana sholatnya ya? Apakah cuma gerak-gerak begini aja atau gimana? Nah, kalau kita tidak melihat hadis Nabi, bingung kan? Nah, kita bisa tahu sholat dengan cara lihat hadis Nabi kan, dari takbirnya, dari rukunya, dari sujudnya dan semacamnya. Begitu juga ayat Al-Quran juga, hadis juga menjelaskan ayat Al-Quran yang masih umum juga. Selain sholat, contohnya Allah katakan dalam surat Al-Ma'idah, "Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma." Laki-laki pencuri dan perempuan pencuri, potonglah tangan keduanya. Allah nyuruh potong. Artinya hukuman bagi pencuri adalah potong tangannya. Dipotong tangan artinya gimana? Sini atau sini? Kalau kita motong ini berarti yang motong tangan kan? Apakah di sini? Nggak ada. Ada tidak dalam Al-Quran keterangannya? Tidak ada. Kita bisa tahunya dari hadis. Disebutkan hadis bahwa Nabi di sini memotong tangan pencuri, bukan di sini, bukan sini. Itu sahih itu, sudah dipotong itu dikalungkan. Kalau di Saudi ya, tapi kalau dalam hadis saya nggak tahu. Ada memang hadisnya. Ada pernah baca? Sepertinya pernah dengar, ragu saya. Jadi kalau di Saudi Bapak, yang saya dengar dari dosen, jadi ketika ada pencuri dipotong, ininya ditalikan potongan tangannya itu. Pertama gini, ketika dipotong
langsung kan berdarah gitu kan, langsung dimasukkan ke cairan apa untuk menghentikan darahnya. Nah nanti yang tangan yang udah terpotongnya ditalikan lalu dikesinikan, alungkan. Tujuannya apa? Ajaran, biar dia kapok. Maka bapak-bapak kalau pernah ke Saudi lalu menyaksikan ada orang ininya hilang, Curi. tahuilah dia pencuri. Ya, tapi tentu saja dalam hukum syariat tidak semua pencuri dipotong tangan. Nah, ada ukurannya, ada nisabnya istilahnya. Nggak boleh nggak boleh dipotong tangan kurang dari 1/4 dinar. Sebutkan al hadis. 1/4 dinar itu berarti berapa kira-kira? 1 dinar sama 4,25 gram emas. 1/4-nya 1,6 gram emas. Berapa? Atau 2 gram emas berapa? Berapa juta? Kira-kira berapa harganya? 400-an. Nah itu, artinya kalau kurang dari itu tidak dipotong tangan. Ya itu, jadi nggak semua pencurian dipotong. Terusnya juga dilihat juga motifnya mencuri apa. Iya. Kalau motifnya kelaparan, misalnya saya cari kerja nggak dapat, anak istri lapar, udah mencuri. Maka kalau ketahuan dia mencuri nggak dipotong, karena dia mencuri bukan karena hobi, tapi karena memang membutuhkan makan. Jelas Bapak ya. Makanya di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi namanya Ayyamur Ramadan, hari-hari paceklik, panen gagal, terus tumbuhan pada mati, kering, kelaparan. Nah ketika itu banyak terjadi pencurian. Namun Umar bin Khattab tidak menangkap pencuri lalu menghukumnya. Kenapa? Keadaannya mungkin lapar orang, mungkin ya udahlah dibiarkan. Bukan berarti membiarkan kemungkaran, tapi memang kita juga istilahnya harus agak lapang dada, fleksibel lah. Karena bisa jadi orang mencuri karena lapar, maka nggak bisa dihukum. Itu dalam hukum syariat Islam. Adapun dalam hukum ini gimana? Positif, Sir. Hukum positif istilahnya negara. Ada yang tahu? Tawan, Sir. Kalau misalkan orang mencuri tapi karena lapar, kena hukuman nggak? Tidak? Nggak, Pak Kata ya? Kena ya? Hukum positifnya, Pak. Walaupun lapar, karena dorongan lapar. Walaupun ayam dicuri. Kenapa? Dihukum juga. Dihukum juga ya? Ada hal yang meringankannya. Oh, Hanya dikurangi. Ya. oh gitu. Ya itu sebenarnya iya. Kalau dalam Islam nggak ya? Itulah sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Ya, itu faedah pertama ya. Jadi peringatan terhadap atau bagi orang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari dari ayat ini, bentar. Ya, keutamaan Al-Quran. Sebab Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan bagi kita semua. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dzikra, yaitu peringatan. Ya, ini peringatan bagi kita. Maka ketika kita baca Quran, sebenarnya kita sedang diingatkan untuk terus jadi baik, atau diingatkan agar tidak jahat dan rusak. Nah, ini ya. Lalu faedah berikutnya, karunia Allah kepada kita dengan diutusnya Rasul. Sebab Rasul di sini Allah katakan membacakan ayat-ayat Allah yang menjelaskan. Tujuannya apa? Agar mengeluarkan orang-orang beriman dan beramal soleh dari kegelapan. Kegelapan apa ini? Kekafiran menuju cahaya. Cahaya itu iman. Ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga diantaranya yang namanya kekufuran itu merupakan kegelapan, sedangkan iman itu adalah cahaya. Ya, secara umum kemaksiatan itu gelap, sedangkan ketaatan itu terang benderang. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, amal soleh, iman dan amal soleh merupakan sebab seseorang masuk surga. Ya, Allah katakan siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka Allah masukkan dia ke surga. Ini menunjukkan amal soleh merupakan sebab kita masuk surga, tapi bukan sebab utama, Bapak. Karena sebab utama kita masuk surga rahmat Allah. Jelas Bapak ya. Jadi kita itu berbeda dengan yakin Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menyatakan
saya, misalnya ini seorang muslim masuk surga karena amal solehnya. Ibaratnya saya udah beramal soleh, berikan jatah saya surga. Jadi seperti jual beli menurut mereka. Saya udah melakukan amal soleh banyak, maka saya wajib masuk surga. Maka Allah wajib masukkan saya ke surga. Makanya ini prinsip Mu'tazilah. Mereka mewajibkan Allah untuk begitu, menghukum orang yang durhaka. Mereka mewajibkan Allah untuk melakukan sesuatu. Pertanyaannya, apakah betul? Salah. Tidak ada yang mewajibkan Allah. Iya, ketika Allah memasukkan seorang ke surga, bukan karena semata-mata amalnya, tapi karena kemurahan Allah. Ya, karena apa? Amal kita nih sebanyak apapun tidak sebanding dengan surga, Bapak-bapak ya. Makanya Nabi pernah berkata, innahu lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amali. Sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak masuk surga karena semata-mata amalannya. Jadi kalau kita cuma mengandalkan amalan kita, sebanyak apapun nggak akan sebanding dengan surga. Tidaklah seorang dari kalian masuk surga karena semata-mata amalannya. Para sahabat bertanya, wala antau ya Rasulullah, apakah ini juga berlaku pada dirimu? Artinya engkau ini masuk surga bukan semata-mata karena amalan? Iya, kata Rasulullah. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Akan tetapi Allah meliputi aku dengan rahmat dan karunia darimu. Artinya, sebab utama kita masuk surga adalah rahmat Allah. Ya, tapi walaupun begitu Allah menyuruh kita untuk beramal. Jelas Bapak ya? Bedakan antara kalau Mu'tazilah menyatakan sebab utamanya amal. Karena itu kalau seorang sudah beramal tidak masuk surga, berarti Allah zalim katanya. Karena itu nggak mungkin ini terjadi. Nah, ini keliru ya. Dia udah mewajibkan sesuatu kepada Allah. Ini keyakinan sesat ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita ya. Ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, yaitu ayat yang terakhir. Langit Allah ciptakan dalam bentuk 7 lapis. Begitu juga bumi. Ya, ini langit Allah ciptakan dalam bentuk 7 lapis. Begitu juga bumi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat terakhir, Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan demikian pula bumi. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya wahyu Allah berikan Jibril dari langit ke bumi. Wahyu turun dari langit ke bumi. Dari langit artinya dari siapa? Dari Allah. Ya, berarti Allah ada di atas. Alhamdulillah. Fitrah kita berarti masih lurus ya. Lalu faedah terakhir, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ilmunya, adapun zatnya ada di atas arsy. Ya, dengan ini selesailah kita dari pembahasan surat At-Talaq. Berarti sekarang kita masuk surat At-Tahrim. Ya, jelas Bapak-bapak? Ada yang mau dibahas terkait ayat At-Talaq ini? Terkait masalah hukum talak, terus iddah, insya Allah jelas ya. Ini udah kita bahas. Ya. Apakah di surga itu ada siang dan malam? Di surga tidak ada matahari. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak akan melihat matahari dan juga dingin yang sangat ini. Jadi bagaimana? Ya, nggak ada matahari, jadi gimana? Bukan berarti gelap juga. Sejuk ya gitu loh. Jadi surga itu pokoknya indah, susah terbayangkan oleh kita. Apa yang kita terbayangkan, mungkin pemandangan indah misalkan di puncak Bogor, nggak ada apa-apanya puncak Bogor dibandingkan surga. Atau kita mungkin membayangkan bukit tinggi begini, waduh nggak ada apa-apanya, iya nggak? Dan ya, artinya dibandingkan surga sangat tidak sebanding. Jadi surga itu susah. Makanya Nabi SAW menyebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi kalau yang kita bayangkan misalkan pohon surga itu, misalkan kita bayangkan pohon yang paling indah, misalkan pohon cemara, itu nggak ada bandingannya dengan pohon di surga. Ya begitu juga contohnya nih, bidadari. Bidadari kita mikirnya wanita paling cantik di dunia siapa ya? Nggak ada bandingannya dibanding
bidadari. Nah, kalau seorang lihat bidadari sekarang bisa jadi pingsan, saking cantiknya ya. Ya jelas Bapak ya. Yaitu tentang surat At-Talaq. Ya, berarti sekarang kita masuk surat At-Tahrim. Pak, kaitan akhir penutup ayat ini dengan pembicaraan tolak di awal-awal ayat. Apanya? Hubungannya, kaitannya. Ya, Ustaz. Allahu a'lam. Nggak tahu saya artinya gimana. Apa hikmahnya maksudnya? Kaitan Ustaz. Kaitannya. Kalau dijelaskan untuk ayat ini Simpulnya. tolak. Allahu a'lam. Saya nggak tahu, nggak bisa ini ya. Artinya kalau berbicara masalah Al-Quran memang harus lihat tafsirnya. Saya belum dapat di sini, nggak disebutkan juga oleh Imam Al-Mahalli. Tapi kalau kita sekedar memberikan pendapat, tapi ini bukan kebenaran. Karena ini seorang berbicara tentang Al-Quran, kalau semata-mata pendapat kan tidak boleh. Boleh, ya, Ustaz. Ya harus berdasarkan Taklid. hadis Nabi atau tafsir para sahabat atau semacamnya. Tapi kalau semata-mata belajar, oh mungkin faidahnya begini atau mungkin hikmahnya ini boleh. Tapi kalau kita berfatwa ini ditutup karena ini, semata-mata pendapat dia ini nggak boleh. Harus dia baca dulu tafsir. Tafsir dan tafsirnya jangan 1, 2, puluhan kitab tafsir. Makanya menjadi mufassir, ahli tafsir ini bukan perkara yang mudah karena berbicara tentang firman Allah. Jadi dia harus punya ilmu. Ya, nggak bisa sembarangan orang baru baca satu tafsir udah langsung jadi ahli tafsir. Bisa. Satu buku tafsir langsung jadi ahli tafsir. Misalkan di misalkan Ustadz ini mufassir Indonesia misalkan, ahli tafsir Indonesia. Nggak bisa. Harus membaca banyak kitab. Ya Allah alam kalau sekedar ini aja ya, belajar ini bukan untuk benar. Bisa jadi. Kenapa Allah nutup dengan apa? Tadi dengan pengetahuan ya, Ustaz Hendra ya. Ya, supaya kita tahu bahwa hukum-hukum tadi itu disaksikan oleh Allah. Hukum tadi itu harus kita laksanakan dan Allah menyaksikan kita. Hendaknya kita melaksanakan, karena kalau tidak, ketahuilah Allah menyaksikan kita dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah ini kalau sekedar belajar Bapak ya. Tapi kalau apakah benar seperti itu, harus lihat lagi kitab tafsir. Tapi kalau sekedar belajar, nggak masalah. Jelas Bapak ya. Kalau dalam berfatwa ini yang benar gini, oh ini nggak bisa sembarangan. Tapi kalau belajar, bisa-bisa aja. Kata ulama gini, misalkan gini, supaya ilmu nempel diantaranya kan dengan tanya jawab. Misalkan gini, Allah misalkan berfirman, wassama'i wattariq, demi langit dan at-tariq. At-tariq ini bintang yang bagus. Kira-kira apa hikmahnya Allah menyebutkan bintang bagus? Coba kamu. Kalau dalam rangka belajar, nggak masalah. Oh menurut saya begini. Tapi kalau dalam rangka berfatwa, ini jangan, nggak boleh. Jelas Bapak ya. Ya makanya wallahu a'lam Saudara itu ini kan pendapat pribadi dan bisa jadi benar bisa jadi salah, maka nggak bisa dipastikan. Atau Saudara punya ilmu dalam hal ini. Kalau punya ilmu ya bagi-bagi ya. Jadi sama-sama kita dapat faedah. Ya jelas Bapak. Ya sekarang kita masuk surat At-Tahrim. Kenapa disebut surat At-Tahrim? At-Tahrim artinya pengharaman. Maksudnya apa? Nanti dalam ayat yang akan kita baca ini, kita akan membahas tentang pengharaman Nabi terhadap madu atau terhadap budaknya. Seperti apa itu? Insya Allah pada pertemuan berikutnya aja lah. Waktunya panjang. Pembahasannya panjang. Kalau kita bahas sekarang, khawatir tidak selesai. Ya, jelas Bapak. Ya, sebagai penutup Bapak, ini nggak ada kaitannya dengan pelajaran. Jadi ini gimana ya? Ya mungkin ini kita ngobrol biasa lah. Jadi ada orang yang memberikan usul atau mubasa lebih ini ya, kritikan atau masukan ya pada saya. Artinya yang memberikan usulan ini menyatakan, coba Ustadz itu ajarkan kepada murid-murid Ustadz untuk berbicara yang apa istilahnya agak lembut atau agak sopan atau gitulah kurang lebih. Karena cenderungnya katanya murid Ustadz ini kasar dalam menyampaikan ilmu katanya ini. Ya saya kan nggak tahu, saya cuma menyampaikan aja.
Jadi ini masukan dari seseorang kepada saya. Ya saya terima. Ya artinya karena apa? Yang jadi masalah katanya ya artinya saya kan sebagai pengajar bertanggung jawab istilahnya dengan apa yang terjadi di masyarakat. Artinya katanya kalau guru kencing dengan berdiri, murid kencing dengan berlari. Berarti gurunya ngajar nggak beres. Kalau misalkan muridnya tingkah lakunya tidak beres katanya. Ya jadi katanya hendaknya apa? Saya harus mengajarkan berbicara yang sopan kepada orang lain, menyampaikan yang lemah lembut. Ya saya terima. Ya jadi itu masukan bagi saya dan saya sampaikan ke bapak-bapak sekalian. Artinya memang begini bapak, kita tahu di masyarakat kita ini kan sekarang lagi terus begini ya. Maka saran saya, kalau kita menyaksikan apa yang menurut kita mungkar, atau lebih tepatnya mungkin supaya lebih jelas, misalkan apa yang kita lihat ini bid'ah, maka hendaknya kalau kita mau menegur, tegurlah dengan cara yang baik, hikmah. Dan sebaiknya juga, artinya gini, yang namanya kemungkaran bid'ah itu banyak tidak? Nah, Di masyarakat kita, masyarakat kita tuh bisa di Indonesia lah. Banyak tidak? Banyak kan, bertingkat-tingkat dalam bid'ah. Nah hendaknya yang kita ingkari pertama kali bid'ah yang paling parah. Atau kalau kita mau misalkan dosa, kan maksiat itu banyak kan? Maksiat yang paling parah itu maksiat syirik. Nah hendaknya yang kita fokuskan itu. Bukan berarti kita meremehkan bid'ah yang lain. Ya bid'ah, semua bid'ah itu salah. Dan memang kita hendaknya mengingkari semampunya. Tapi saran saya, kalau bisa, kalau bid'ahnya itu ibaratnya apa? Sesuatu yang tidak terlalu besar, nggak usah kita besar-besarkan. Karena itu akan menimbulkan terus panas, gesekan dan semacamnya. Jadi fokus kita kepada yang perkara besar. Jelas? Tapi ini pernah bicara di kedai-kedai itu di mana-mana beragama. kita tidak berakhlak. Jadi itu aja Ustaz. Hah? Biarlah anjing menggonggong apabila berlalu. Kita juga. Nah, Kalau mau tidak berakhlak. kejadian yang ada sini nggak? Iya. Tidak berakhlak. Satu kasar secara penyampaiannya. Jadi yang nggak senang aja. Iya, iya. Hah? Mana dia? Ya tapi ya saya hargai juga. Jadi yang memberikan kritikan inilah artinya langsung menghadap ke saya. Jadi saya kan bisa dengarkan, oh ya, ya sportif ya bagus. Makanya saya yaudah, artinya saya tampung aja. Kalau memang katanya murid-murid Ustadz ini kasar dalam menyampaikan, dalam menyampaikan ini misalkan negur ya masalah yang khilafiyah lah, ya saya terima aja. Makanya saya kembalikan ke bapak-bapak. Artinya kalau memang benar, ya berarti tinggal diperbaiki. Kalau memang salah ya sudah, nggak usah terlalu dipikirkan. Saya kami nak pernah. Ya. Biar dia tahu bagaimana cara Ustaz mengajar kita. Perlu dia datang. Ya. Atau Sebenarnya saya gitu. Atau dia rekamannya. Kan apa katanya datang sudah ada di rumah kan? Kalau dia malu segan. Nah bertanya apa dia tuh yang nggak tahu apa yang kasar kira-kira. Pengajian dulu. Ya sebenarnya kalau saya mengarahkan nanti gini, saya nggak mengajarkan. Jadi kalau memang bisa misalkan ada di antara ya di sini hadirin misalkan anggap ya kasar mau berbicara tentang bid'ah atau apa, ya artinya saya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Saya selalu tegaskan kepada dia bahwa saya selalu menegaskan kita tidak boleh memaksa orang untuk meyakini apa yang kita yakini. Kita meyakini itu bid'ah, tapi kita tidak maksa orang lain untuk meyakini itu bid'ah. Kita cuma menyampaikan, selesai. Nah itu saya ulang-ulang begitu. Bahkan saya di sini pun sering ulang-ulang Bapak ya. Artinya tugas kita bukan untuk maksa orang lain meyakini apa yang kita yakini, nggak boleh kita maksa orang. Mungkin maksudnya kayak gini, Ustaz. Nggak boleh lah kalian bicara bid'ah itu. Itu mungkin maksudnya, Ustaz. Anda perhatikan. Iya, kan kalau bid'ah itu kan, ya itu bid'ah. Habis kan ceritanya syirik. Nah, kayak gitu, Ustaz. Itu kan kerjanya itu bid'ah. Berarti memang dia merasa pelaku bid'ah kan itu sebenarnya. Ya berhenti lah. Ya berhenti lah, berhenti. Bisa mah. Walaupun bid'ah kecil mereka lakukan Ini melalui postingan atau melalui pembicaraan langsung?
Ya artinya mungkin dari pembicara langsung. Nah, siapa di antara ini yang Ya berani artinya, mengatakan iya ya, secara umum aja Bapak. fitnah juga lagi? Artinya gini, ya gini aja lah. Artinya kalau bagi saya masukan apapun, jadi kritikan apapun Bapak, kalau memang sifatnya kritikan ya, kritikan kan bagus kan. Ya, Sar. Kalau memang kritikannya benar kita terima, ya kita jalankan, kita perbaiki. Tapi kalau salah ya kita terima, tapi tidak perlu kita jalankan. Jadi kalau memang tadi kritikan itu bahwa misalnya orang yang belajar sama Ustadz ini kasar, katanya istilahnya penyampaiannya tuh apa? Kalau bisa dipoles gitu loh, Ustadz poles sedikit murid Ustadz katanya supaya berbicara tuh lebih, artinya lebih lembut lah gitu lah. Polesnya berarti mungkin Sebetulnya intinya apa bid'ah tapi kerjakan juga lah. Saya itu sebenarnya. Kita sudah berapa lama kita mengaji di masjid. Setelah kita nggak dibolehkan mengaji di masjid, maka timbullah fitnah sudah dijadikan di daerah kita ini. Kan itu masalahnya. Kalau kita diizinkannya di masjid, dia kan mendengar umum semua. Nah, jadi intinya supaya pengajian kita ini bubar. Aja itu apa? Kalau saya itu berpedoman, itu berubah. Nanti masih kan kadu orang tuh. Iya. Sekarang pikirnya pikir. Jangankan Nah, serang nanti. Nangah lah. Aduh, start dulu mah. Lain yang kecek nih mah, lain yang kecek nih kamu. Lah. Ya artinya gini aja Bapak, ya kita tampung aja lah. Lain Kalau yang memang kecek ini lain yang kecek Iya, orang. artinya kalau memang itu kritikan ya kita tampung aja. Kalau saya sih tampung, nanti tinggal kita ini aja, kita sikapi apakah ini benar atau tidak. Kalau benar ya tinggal kita perbaiki, mungkin diperhalus lagi bahasa kita. Tapi kalau memang keliru ya sudah, kita tidak usah ini kan. Tapi hendaknya sikap kita gitu Bapak, kalau memang ada orang mau datang ngasih kritikan sepedas apapun terima. Kecuali kalau sekedar untuk caci maki nggak perlu ya, di rumah kamu aja lah kalau caci maki. Tapi kalau mau kasih kritikan walaupun dengan teriak sekalipun terima aja. Insya Allah itu masukan, kalau memang benar tinggal kita perbaiki. Kalau salah juga insya Allah dengan itu hubungan dengan orang yang kritik pun baik. Ya ini sekedar info singkat ya supaya inilah keadaan lebih kondusif. Atau mungkin memperhalusnya itu kayak bahasa kafir itu diganti dengan Saya sependapat dengan Ustaz, saya tidak bermaksud mengaitkan bapak-bapak dengan cerita saya tahun 2000 dulu. Saya ingat ketika Ustaz Yazid menghardik keras murid-muridnya di ribuan muridnya itu di Dewan Dakwah Pusat dulu, karena masalahnya murid-muridnya guru masuk itu ke dalam Dewan Dakwah Pusat itu satpamnya mengadu, kenapa murid Ustaz tidak mengucapkan salam gitu ya kan. Kemudian Ustaz Yazid memang marah kepada murid seperti itu kan, mengatakan memang muridnya saja yang bahlul gitu kan. Nah cuman memang masa ini tidak bisa membedakan mana guru mana murid. Sejak dulu saya contohkan ngajar ngaji aja Bapak Ibu, kalau ada masalah di anak pasti memang guru nih. Iya. Ujung-ujungnya gurunya benar. Ya kan? Nanti kalau prestasi Anak ayah bapaknya itu. ada, panitia hebat dan seterusnya gitu kan. Kamu apanya diam deh. Jadi memang kayak gitu lah. Iya. Itu lemah lembut lah Bisa pribadi memang ini salami Cium tangan. cium tangan. Apa tuh ngarangnya ewak mah. Ya jadi artinya gini Bapak, artinya apakah yang seperti itu yang diajarkan Ustadz? Artinya gitu, kok bisa istilahnya orang yang Ustadz aja kok keras gitu, istilahnya apa kasar gitu kayaknya. Ya saya jelaskan, saya nggak pernah ngajarkan seperti itu. Ya kalaupun dia begitu ya artinya ya oknum kan, artinya nggak bisa dipukul rata semua yang belajar seperti itu. Saya jelaskan, saya nggak semua yang belajar seperti itu. Ya mungkin kalaupun ada ya satu orang dan ya diluruskan aja lah artinya gitu. Tapi saya terima artinya ini, justru saya senang seperti itu Bapak. Kalau ada orang datang ke rumah walaupun dengan muka garang teriak-teriak, tapi kalau tujuannya mengkritik ya nggak apa-apa, saya senang. Dia datang ke rumah Ustaz. Aduh, nggak usah ada rinci lah Bapak. Cukup ya, assalamualaikum.